Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Khairul Latif Azizadewa, Haji Meyuda, Galih Saputra, Bagus Muhammad Iqbal, dan Gunawan Prasetya. Kemudian di sini kami akan menjelaskan tentang profesi Network Operation Center atau biasa disebut NOC. NOC itu sendiri apa sih sebenarnya? Jadi, NOC atau Network Operation Center adalah tempat di mana suatu perusahaan Internet Service Provider dapat mengawasi, memantau, dan mengamankan jaringan komunikasi, baik itu internet, VPN, data center, server, email, customer links, dan jaringan komunikasi lainnya. Di tempat tersebut berisi visualisasi dari jaringan atau workstation, di mana status rinci jaringan dapat dilihat. Nah, di tempat itu juga member NOC berada. Mereka memonitoring semua hal tersebut selama 24 jam penuh dengan sistem bergantian atau sistem shift. Kemudian, jobdesk seorang NOC. Jobdesk yang pertama yaitu bertanggung jawab untuk memonitoring jaringan, server, email, dan jaringan komunikasi lainnya. Yang kedua, mengecek masalah jika ada alarm atau kondisi tertentu yang mana kondisi tersebut memerlukan perhatian khusus untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan pada kinerja jaringan itu. Yang ketiga, menerima komplain dari customer yang berupa keluhan atau pertanyaan perihal layanan, produk, dan servis dari Internet Service Provider tersebut. Yang keempat, melakukan follow-up, analisa, dan pengecekan agar masalah atau pertanyaan customer dapat diselesaikan. Yang kelima, melakukan pengecekan dan on-site ke tempat perangkat jaringan ISP berada jika ada masalah atau perubahan manajemen pada jaringan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sertifikasi pada bidang IT khususnya jaringan. Jadi secara umum sertifikasi jaringan itu dibagi menjadi dua, yaitu Vendor Specific Certification dan Vendor Neutral Certification. Yang mana Vendor Specific Certification ini adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh vendor. Dalam hal ini, tentu saja siapa lagi kalau bukan Cisco, Mikrotik, Juniper, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Vendor Neutral Certification, penyelenggara sertifikasi untuk jaringan bisa dibilang sangat jarang. Yang biasanya dijumpai oleh kalangan profesional, contohnya adalah CompTIA. Sebenarnya ada lagi satu lagi yaitu EC Council, tapi EC Council lebih dikenal sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi di bidang keamanan informasi. Baik, di sini akan saya jelaskan tentang sertifikasi dari Cisco. Cisco itu didirikan tahun 1984 oleh mahasiswa Stanford. Menggunakan fasilitas universitas untuk proyek ini, Cisco pernah dituntut oleh Stanford atas pencurian hak kekayaan intelektual. Walaupun pada tahun 1987 akhirnya Stanford University memberikan lisensi routers beserta softwarenya kepada Cisco. Pada saat demam.com yang komersial itu biasanya di URL itu, Cisco pernah menduduki the most valuable company. Cisco memang menaruh effort yang tinggi untuk pelatihan dan sertifikasi teknisinya secara global. Di Cisco sendiri, secara umum terdapat 4 tingkatan dalam sertifikasinya, yaitu yang pertama CCENT atau Cisco Certified Entry Network Technician,
Lalu yang kedua ada CCNA atau Cisco Certified Network Associate. Lalu yang ketiga ada CCNP atau bisa disebut dengan Cisco Certified Network Professional. Lalu yang terakhir ada CCIE atau Cisco Certified Network Expert. Yang mana di tiap-tiap sertifikasi ini tentunya harus diawali dengan yang namanya CCENT atau Cisco Certified Entry Network Technician, ini yang ada di paling atas, karena itu adalah dasar dari setiap keilmuan yang disertifikasi oleh Cisco, yang mana masing-masing tingkatan setelah CCENT mempunyai spesialisasi masing-masing ya, misalnya dengan Industrial or IoT Network Engineer, lalu misalnya juga Network Designer, Wireless Network Engineer, Network Security Engineer, Data Center Engineer, ataupun sampai dengan Service Provider Network Engineer. Cisco menyediakan berbagai macam sertifikasi yang dapat kita raih dengan mengikuti programnya secara online. Tentunya dalam pengawasan oleh lecturer atau kalau di perkuliahan dosen ya, seperti itu. Oke, lanjut ke sertifikasi Mikrotik. Kita bahas bentar sejarah dari Mikrotik ini. Di awal berdirinya, Mikrotik itu merupakan perusahaan penyedia router dan juga ISP system. Oke, jadi Internet Service Provider System itu yang menyediakan ini, salah satunya adalah Mikrotik ini. Perusahaan ini menyediakan hardware maupun software untuk konektivitas internet dalam skala global. Di Indonesia sendiri, penggunaan software maupun hardware Mikrotik sudah cukup populer. Alasannya, apalagi selain harganya yang terjangkau bila dibandingkan dengan saingannya, yaitu Cisco yang kita bahas di slide yang sebelumnya. Karena apa? Cisco itu perangkatnya relatif lebih mahal bila dibandingkan dengan perangkat-perangkat dari Mikrotik. Jadi untuk masalah budget yang terbatas, lebih disarankan untuk menggunakan Mikrotik. Kembali ke sertifikasi dari Mikrotik ini, apa sih perbedaannya dengan sertifikasi Cisco? Jadi perbedaannya terletak pada jalur yang lebih singkat bila dibandingkan dengan sertifikasi milik Cisco. Kemiripannya adalah sertifikasi Mikrotik juga dimulai dari satu titik awal sebagai permulaan atau dasar dari segala percabangannya, yaitu kalau di Mikrotik ini disebut dengan MTCNA atau kepanjangannya adalah Mikrotik Certified Network Associate. Setelah kita memiliki sertifikasi MTCNA, seorang teknisi jaringan baru bisa memilih spesialisasinya. Lanjutannya seperti MTCRE atau disebut dengan Mikrotik Certified Routing Engineer, atau MTCWE, MTCWE, Mikrotik Certified Wireless Engineer, jadi yang tanpa kabel itu. Lalu ada MTCTCE atau Mikrotik Certified Traffic Control Engineer, jadi mengatasi kontrol trafiknya. Lalu ada MTCUME atau Mikrotik Certified User Management Engineer. Lalu ada MTCIE atau Mikrotik Certified IP Version 6 Engineer. Nah, khusus untuk MTCRE masih ada sertifikasi lanjutan, yaitu MTCENE atau Mikrotik Certified Internetworking Engineer. Jadi intinya adalah sama seperti sertifikasi dari Cisco. Sertifikasi Mikrotik ini sendiri ada
dasarnya seperti itu. Jadi kalau ingin fokus ke routing atau wireless ataupun traffic control, kita harus mempunyai sertifikasi yang disebut dengan MTCNA atau MikroTik Certified Network Associate, seperti itu. Dan setiap sertifikasi ini untuk hardware ataupun software dari vendor ini sendiri. Jadi contohnya Cisco, itu adalah sertifikasi untuk hardware dan software dari perangkat-perangkat Cisco. Dan sama halnya dengan MikroTik ini, di sertifikasi MikroTik juga memberikan pelatihan serta sertifikasi hanya untuk hardware dan software dari MikroTik itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa skill teknis yang harus dimiliki oleh seorang NOC. Yang pertama yaitu adalah networking, meliputi routing, switching, dan konfigurasi perangkat lain seperti server, access point, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah skill programming. Ya, di sini saya akan menjelaskan skill dari seorang NOC tentang networking. Networking sendiri pengertiannya adalah jaringan. Jadi seorang NOC harus paham betul mengenai apa itu jaringan, konsep jaringan, jenis-jenis jaringan, dan media yang digunakan pada jaringan tersebut. Namun di sini yang saya jelaskan adalah skill-skill wajib yang harus dimiliki oleh seorang NOC mengenai networking tersebut. Yang pertama adalah routing, kemudian yang kedua ada switching, yang ketiga ada konfigurasi perangkat lain. Yang pertama routing, yaitu skill yang berkaitan dengan konfigurasi perangkat layer 3 atau disebut router. Dalam hal ini konfigurasi tersebut meliputi konfigurasi IP address, konfigurasi DHCP, konfigurasi tunneling, konfigurasi routing, konfigurasi firewall, konfigurasi radio server, dan juga monitoring. Untuk konfigurasi IP, jadi seorang NOC diharuskan dapat membagi IP menjadi beberapa kelas sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dalam konfigurasi DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, yang mana protokol tersebut adalah protokol yang berbasis client server yang digunakan untuk memudahkan dalam mengalokasikan IP address. Jadi dalam pengalokasian IP address adalah secara manual, tidak konfigurasi secara manual pada komputer klien. Dalam DHCP kali ini ada 3 macam, yaitu DHCP client, DHCP server, dan juga DHCP relay. Kemudian ada tunneling. Tunneling yang dimaksudkan adalah sebuah teknologi yang memungkinkan satu jaringan untuk mengirim data melalui koneksi jaringan yang lain. Dalam hal ini contohnya adalah VLAN, VPN, PPOE, PPP, dan masih banyak lagi, yang mana jenis tersebut akan mengirim paket data atau internet melalui jaringan yang lain, tidak dalam jaringan kabel. Kemudian ada routing. Ini adalah konfigurasi untuk menghubungkan router satu dengan router yang lain. Ada 2 macam konfigurasi pada routing, yaitu routing statik dan juga dynamic. NOC harus memahami keduanya karena tidak selalu pada satu WSP itu menggunakan static routing,
saja atau dynamic routing saja. Jadi keduanya harus dipahami. Kemudian selanjutnya adalah firewall. Firewall itu adalah sebuah rule yang dibuat untuk mengontrol koneksi, yang mana bisa jadi koneksi yang masuk, koneksi yang sedang berjalan, atau koneksi yang keluar. Dalam firewall tersebut ada bermacam-macam. Contohnya NAT atau Network Address Translation. Kemudian ada DST-NAT, ada SRC-NAT, ada blocking atau allowing. Untuk blocking contohnya adalah tidak mengizinkan klien untuk mengakses website tertentu, misalkan www.facebook.com. Nah, itu bisa dalam firewall ini. Kemudian ada konfigurasi radio server. Apa itu radio server? Yaitu protokol keamanan komputer yang digunakan untuk melakukan autentikasi, otorisasi, dan pendaftaran akun pengguna secara terpusat untuk mengakses jaringan. Atau kalau kita sering melihat di kafe-kafe atau hotel-hotel itu ada username dan password. Nah, itu menggunakan radio server ini. Kemudian yang terakhir adalah monitoring. Jadi seorang NOC itu harus melihat atau mengawasi jaringan yang berjalan, atau dalam hal lain mengawasi jalannya koneksi net. Apakah down, apakah up, atau full. Nah, itu harus dilakukan oleh seorang NOC. Kemudian yang kedua ada skill switching, yaitu skill yang berkaitan dengan konfigurasi switch baik layer 2 maupun layer 3. Di sini contoh switching adalah VLAN. Beda dengan router yang mana ada banyak konfigurasi. Namun di switch ada konfigurasi cuma satu saja, yaitu VLAN. Dalam hal ini digunakan untuk meremote switch tersebut. Pada dasarnya switch tidak bisa diberi IP, makanya digunakanlah teknologi VLAN ini untuk bisa meremote switch tersebut. Kemudian konfigurasi yang ketiga adalah konfigurasi perangkat lain seperti server, access point, dan lain sebagainya. Dalam hal ini seorang NOC harus bisa dalam mengkonfigurasi server. Misal server tersebut menggunakan sistem operasi Debian, maka seorang NOC harus mengerti bagaimana jalannya sistem operasi Debian tersebut. Kemudian yang kedua ada access point, atau yang sering kita lihat sebagai pemancar WiFi. Nah, itu seorang NOC wajib mengetahui bagaimana cara mengkonfigurasi access point tersebut. Kemudian ada hal lain lagi yang masuk hal dasar, namun tidak harus dilakukan oleh NOC, yaitu crimping kabel. Karena pada ISP biasanya hal tersebut dilakukan oleh teknisi lapangan. Untuk skill selanjutnya adalah programming. Lalu timbul pertanyaan, apakah seorang NOC itu networker ataukah programmer? Jawabannya adalah keduanya. Jadi dalam suatu ISP, ketika NOC itu bekerja, tidak selalu atau tidak selamanya dia dihadapkan dengan urusan jaringan. Terkadang NOC tersebut dihadapkan dengan urusan yang mana dibutuhkan skill programming. Contohnya adalah web, ada juga pengoperasian server, pengoperasian perangkat secara CLI atau command line interface, dan juga masih banyak lagi. Lalu, apa yang dipelajari oleh seorang NOC? Atau apa yang harus dikuasai seorang NOC dalam hal programming? Ya, di sini dijelaskan
skill-skill apa saja atau bahasa pemrograman apa harus dipahami serta dikuasai oleh seorang NOC. Yang pertama ada HTML dan CSS, kemudian yang kedua ada JavaScript, yang ketiga ada PHP atau PHP, yang ketiga ada C family, baik itu bahasa C dan juga bahasa C++. Untuk HTML dan CSS itu digunakan untuk web developing. Jadi ketika klien tak kepada ISP tersebut untuk sekalian mengelola web atau dibuatkan web, maka seorang NOC harus bisa dalam membuat web tersebut. Kemudian yang kedua ada JavaScript. JavaScript fungsinya sama seperti HTML dan CSS. Hanya saja JavaScript ini berbasis script, bukan sintak, yang nantinya dikombinasi dengan HTML dan CSS untuk memperindah web tersebut atau memberikan fungsi-fungsi tertentu pada web tersebut. Kemudian yang ketiga ada PHP atau PHP. Dalam hal ini PHP digunakan untuk interkoneksi ke database. Sebuah ISP pasti memiliki database untuk menampung user dari klien-klien, baik itu user yang ada di radio server maupun data-data lain, itu pasti ada. Maka dari itu seorang NOC harus paham betul mengenai PHP. Kemudian yang keempat ada bahasa pemrograman C dan C++. Dalam hal ini bahasa tersebut digunakan untuk mempelajari kernel dari sistem operasi, baik itu Linux, Windows maupun OS X. Karena sistem operasi tersebut kernelnya itu dibuat dari bahasa C dan C++. Jadi nanti ketika konfigurasi server, maka seorang NOC akan dimudahkan jika menguasai bahasa ini. Keterampilan non-teknis atau bisa kita sebut dengan soft skill adalah keterampilan seorang untuk berhubungan dengan orang lain atau kita sebut interpersonal skill, dan keterampilan untuk mengatur dirinya sendiri atau intrapersonal skill, yang mana ini kita gunakan untuk bekerja secara untuk menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Di sini kita membagi keterampilan non-teknis menjadi 4: jujur, bertanggung jawab, komunikasi, dan leadership. Jujur adalah mengakui, berkata, ataupun memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi atau kenyataan. Dalam bekerja, jujur sangatlah penting. Dengan kita jujur atau menjadi seorang yang jujur, maka kita akan disegani, akan dipandang, dan rasa jujur akan menimbulkan rasa nyaman, yang mana itu akan membuat klien atau atasan kita memberikan apresiasi kepada kita, yang mana itu akan memberikan benefit pada pekerjaan kita nanti. Jujur juga sangat membantu kita dalam bekerja tim, karena akan membuat rasa kepercayaan menjadi sangat kuat antara satu sama lain. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah perbuatan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Bertanggung jawab, tentu dalam bekerja kita harus bertanggung jawab, yang mana diartikan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Dengan bertanggung jawab, maka pekerjaan akan lebih diapresiasi dan lebih dipandang daripada pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seorang klien atau atasan kita selalu mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban atas hasil kerja yang telah kita lakukan. Tentu dengan kita menjadi seorang atau pribadi yang bertanggung jawab, ini akan mendongkrak kualitas kerja kita dan sangat dibutuhkan untuk seorang engineering. Komunikasi secara sederhana dapat diartikan sebagai
proses pengiriman dan menerima informasi. Tapi tidak dalam lingkup yang sederhana seperti itu, tetapi komunikasi yang kita bahas di sini adalah cara kita untuk dapat memberikan informasi, menyampaikan ide, gagasan yang ada di pikiran kita kepada orang lain, sehingga kita dapat memahami, dan begitu pula kita dapat memahami apa yang orang lain ingin sampaikan kepada kita. Jadi komunikasi ini adalah kemampuan yang sangat diperlukan bagi kita dalam sebuah tim ataupun dalam perusahaan. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, kita akan memperoleh informasi yang mana itu adalah suatu dasar yang kita gunakan untuk melangkah selanjutnya. Jadi komunikasi dalam sebuah tim sangatlah berguna dan juga sangatlah berguna bagi perusahaan. Bagaimana kaitannya komunikasi dengan klien? Jadi kita dalam seorang engineering juga harus dapat berkomunikasi dengan baik. Apabila kita tidak dapat berkomunikasi, tidak bisa menyampaikan dengan baik, maka nanti berdampak pada bagaimana kepuasan dari klien kita terhadap kita. Leadership atau kepemimpinan yaitu suatu tahapan memberikan pengaruh atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam usaha mencari tujuan organisasi atau perusahaan. Kepemimpinan sangatlah penting, entah itu cara kita memimpin diri kita sendiri atau kita memimpin orang lain. Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari kita akan menjadi seorang pemimpin yang mana kita harus memberikan contoh, memberikan panutan, memberikan gambaran bagaimana tindakan, sehingga kepemimpinan itu adalah salah satu skill non teknis yang kita unggulkan di sini. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi yang berhubungan dengan network operating system. Salah satu organisasinya adalah APJII, yaitu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Dari APJII ini kita dapat mengetahui tentang APJII, misi dan tujuannya, layanan APJII, dan peran APJII. Yang pertama yaitu tentang APJII. APJII dibentuk pada 15 Mei 1996. Setelah dibentuk pada tahun 1996, ada beberapa program kunci dari APJII. Yang pertama yaitu tarif jasa internet. Yang kedua pembentukan Indonesia Network Informasi Center atau IDINC. Yang ketiga pembentukan Indonesia Internet Exchange. Yang keempat negosiasi tarif infrastruktur jasa telekomunikasi. Yang kelima usulan jumlah dan jenis provider. Kemudian selanjutnya misi dan tujuan APJII. Sebenarnya ada banyak misi dan tujuan APJII, dan beberapa saya tampilkan di PPT kali ini. Yang pertama, membantu para anggota dalam menyediakan jasa internet yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, memasyarakatkan internet dalam menunjang pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Dan yang terakhir, mendukung terciptanya peluang bisnis pengusaha Indonesia melalui penyediaan sarana informasi dan komunikasi global. Dan masih banyak lagi. Kemudian layanan APJII. APJII memberikan layanan-layanan yang menguntungkan, diantaranya. Yang pertama ada koneksi IIX atau Indonesia Internet Exchange. Merupakan tempat terhubungnya berbagai ISP atau Internet Service Provider. Penyedia layanan internet di Indonesia, sebut saja CBN, 3GNet, Indonesia M2, Telkomnet Instan, dan lain-lain. Berdasarkan arti kata exchange berarti pertukaran, sedangkan internet adalah kependekan dari interconnection networking. Dengan adanya IIX, sambungan internet yang ada di Indonesia tidak harus berputar-putar melalui jalur yang ada di luar negeri terlebih dahulu. Konsep penggabungan jalur berbagai ISP ke dalam suatu wadah dalam satu negara yang ada di Indonesia ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. Yang selanjutnya ada APJII NIR. Adalah penyelenggara komunikasi dan konsultasi di antara anggotanya. Antara anggota dengan pemerintah,
antar anggota dengan asosiasi atau organisasi semitra di dalam dan di luar negeri, serta antara anggota dengan dunia usaha pada umumnya. Yang terakhir ada peran APCII. APCII menyediakan layanan alokasi dan pendaftaran Internet Resource atau IP Address dan Autonomous System Number dengan tujuan memungkinkan komunikasi melalui Open System Network Protocol. APCII berperan penting dalam pengadaan interkonektivitas dan telah membangun mekanisme operasional, teknis, dan administratif untuk menjamin distribusi Internet Resource bagi anggotanya. Salah satu upaya untuk memfasilitasi ketersediaan internet di daerah, APCII telah membentuk jaringan interkoneksi nasional untuk digunakan oleh setiap penyelenggara jasa internet yang memiliki izin beroperasi di Indonesia, yakni disebut Indonesia Internet Exchange. Mungkin itu beberapa peran yang dilakukan oleh APCII. Sekian.